warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Meliana Ayusa Fitri dari kelas PBSIA tahun 2025 yang sore ini berkesempatan akan berbincang-bincang nih dengan salah satu kakak tingkat dari Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya dari departemen saya sendiri, tentunya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, langsung saja. Halo, dengan Kak siapa? Oke, halo semuanya. Halo Meli. Halo, Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayani Sukmahasya, biasa dipanggil Wijay. Saya merupakan lulusan S1 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan sekarang saya sedang menempuh studi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta juga dengan jurusan yang linear, jurusan yang sama, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Benar. Ya, mungkin kan ini Kak. Kak atau Mbak ya ini enaknya yang Mbak? Kita nyamanya Meli aja. Oke, Mbak Wijaya. Saya kan kemarin sempat melihat Mbak Wijaya di sosial media, tepatnya itu di Instagram Mbak. Nah, Mbak Wijaya itu tak lihat mencantumkan bidang yang selinier dengan proyek yaitu sebagai MC dan Community Initiasi. Mbak Wijaya bisa menceritakan gimana sih awal mulanya Mbak Wijaya tertarik dalam bidang tersebut? Oke, awal mulai ya, titik Iya. awal di mana saya masih di bidang tersebut. Iya. Oke, mungkin saya bagi jadi dua di MC dulu, kemudian yang kedua di antusias ya. Oke, yang pertama di MC. Mungkin secara umum public speaker gitu ya, Des? Iya, betul. Soalnya saya juga terkadang MC, moderator, atau pembicara seperti itu. Nah, awal mulanya itu, jujur, waktu saya SD, waktu saya kecil, itu saya dimintai tolong oleh guru saya untuk menjadi perwakilan sekolah mengikuti lomba pidato. Saya itu lomba pidato bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Saat itu saya belum mengenal sama sekali apa itu public speaking, apa itu menjadi public speaker, apa itu pembicara, kayak gitu, belum kenal sama sekali. Sebenarnya saya diarahkan oleh beliau bagaimana untuk menyampaikan pidato yang baik, kemudian supaya pidato itu bisa sampai ke audiens, dan juga gimana cara saya ini menghafal semua teks, itu ada latihannya. Nah, itu menjadi titik awal kenapa saya mengetahui, oh ini toh yang namanya public speaking, oh ini toh public speaker, seperti itu. Kemudian lanjutkan saat saya SMP, saat itu saya sudah mulai aktif untuk mengikuti beberapa organisasi seperti OSIS, Pramuka, dan dari sana saya belajar banyak hal tentang public speaking. Alhamdulillah di situ saya dipercaya menjadi dewan penggalang dan juga menjadi anggota OSIS, anggota OSIS. Kemudian semakin sering saya berbicara di umum seperti mengajar seperti itu. Jadi ada mengajar teman angkatan maupun adik-adik tingkat seperti itu. Dan dari situ semakin terlatih bagaimana saya menyampaikan materi yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya. Tapi saya juga di sana sambil belajar tentunya. Sebelum saya menyiapkan materi, saya belajar terlebih dahulu, kemudian disampaikan ke adik-adik kelas, ke teman-teman angkatan saya juga kayak gitu. Kemudian lanjutkan waktu saya SMA, saya juga mengikuti beberapa organisasi yang semakin mengasah kemampuan public speaking saya. Jadi saya pernah dipercaya menjadi MC perpisahan atau kelulusan, jadi seperti itu. Kemudian saya juga masih sering mengajar di sekolah-sekolah dan lingkupnya sudah bukan sekolah SMA saya sendiri, tapi juga di SD, di SMP seperti itu. Jadi semakin mengasah skill public speaking saya seperti itu. Kemudian lanjutkan lagi waktu saya kuliah. Nah, waktu saya kuliah ini justru menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Karena apa yang sudah pernah saya pelajari di SD, SMP, SMA, itu ternyata ada hal yang lebih lagi gitu di kuliah. Saya belajar lebih banyak lagi karena di kuliah ini banyak sekali option ya, banyak sekali pilihan-pilihan untuk kita belajar. Bisa mengikuti workshop, atau mungkin kita belajar langsung praktik seperti itu. Bahkan di jurusan, kita juga kan diajarkan berbicara retorik, berbicara dialektik, kayak gitu. Mendapatkan banyak ilmu dari dosen-dosen yang luar biasa saat itu, bagaimana cara kita menyampaikan kepada audiens, terus materi-materi apa sih yang sekiranya bisa kita sampaikan sesuai dengan topik saat itu, seperti itu. Kemudian itu berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah saya sering dipercaya, sering diberikan kesempatan untuk menjadi MC, moderator, dan juga public speaker. Seperti yang mungkin Meli tahu, saya pernah menjadi pembicara di acara Takopma ya, di pembekalan yang diundang oleh Meli, kayak gitu. Iya. Itu untuk MC-nya atau public speaker-nya. Kemudian yang kedua, beauty enthusiast. Untuk beauty enthusiast sendiri, jujur, waktu sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu saya kayak kurang terjun di bidang beauty ya, kurang paham apa sih itu beauty. Bahkan
sunscreen, facial wash, moisturizer dan sebagainya itu saya kurang paham gitu. Bahkan saya nggak pakai. Sampai akhirnya itu berakibat ke kulit saya yang kusam dan pokoknya masih kurang terawat seperti itu. Sampai akhirnya di bangku kuliah saya melihat teman-teman saya kayak wow luar biasa mereka sudah mengenal skincare, fashionnya juga sudah bagus seperti itu. Dan itu menjadi motivasi saya sudah mulai explore waktu itu angkatan saya masuk 2019 S1. Itu sudah mulai explore make up dengan ya mungkin masih menor tapi saya rasa udahlah udah lebih baik daripada sebelumnya, udah better lah. Kemudian sampai akhirnya saya mendapatkan informasi di Instagram. Itu ada open recruitment beauty community. Saya boleh sebut brandnya? Boleh. Boleh, oke. Brandnya itu Emina. Jadi Emina itu mengadakan semacam recruitment beauty community atau komunitas kecantikan. Namanya tuh Emina Golden Ambassador di tahun 2023. Karena saya mulai mengikuti awalnya, aduh ini apa? Saya tidak tahu ini beauty community apa. Seperti itu. Terus kemudian ya udah coba dulu saja. Saya ingin mengenal lebih dalam tentang komunitas ini, tentang bidang ini, kayak gitu. Akhirnya saya bergabung di Emina Golden Ambassador atau disingkatnya GGA. Saya belajar selama kurang lebih 1 tahun, sampai akhirnya saya sudah, istilahnya purna ya, digantikan dengan angkatan berikutnya. Ya, tapi masih tetap berkomunikasi dengan Emina. Saya ikut kegiatan, kayak gitu. Dan di sana saya dapat banyak ilmu tentang makeup, skincare, kemudian benefit lain. Biasanya di Emina tuh sering ada beauty class kayak gitu deh. Jadi kayak bisa ngambil ilmunya secara langsung kayak gitu dari para mentornya. Kemudian saya juga mendapatkan produk gratis. Mungkin cewek-cewek suka ya produk-produk beauty kecantikan gitu. Beauty. Dan kemudian saya mendapatkan produk tersebut secara gratis dan juga mendapatkan fee. Jadi apa yang saya dapatkan itu lebih daripada yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, itu yang menjadi saya semakin tertarik dengan beauty enthusiast. Kemudian saya juga ikut salah satu komunitas lagi di brand yang lain. Itu On Flora, gitu, Improve Youth Flora. Dan itu saya juga belajar lebih dalam tentang gimana cara membuat konten beauty yang menarik seperti menggunakan hook. Kemudian kira-kira ada beberapa part-part atau bagian di video ini yang sekiranya kita bakat dan mendapatkan banyak masukan dari Grace kayak gitu. Dan itu semakin menambah pengetahuan saya tentang ilmu makeup, ilmu skincare, gimana cara saya juga untuk membawa diri. Jadi itu belajar banyak sekali di beauty. Berarti sejauh ini Mbak Wijaya itu lebih aktif di bidang beauty enthusiast atau bidang engineer? Kalau sejauh ini saya rasa berkesinambungan ya, Dek. Balance ya, atau seimbang ya. MC-nya kalau misalkan ada kesempatan untuk saya menjadi consultant, oke. Dan beauty enthusiast juga kalau misalkan ada semacam endorse atau ada informasi dari brand, nah itu saya juga balance sih. Dua-duanya MC juga, beauty enthusiast juga. Jadi keduanya. Sejauh ini pengalaman yang paling berkesan dari dua bidang itu mungkin Mbak Wijaya bisa menceritakan ya? Oke, pengalaman yang paling berkesan ya. Sebenarnya kalau pengalaman yang paling berkesan itu banyak ya, Dek. Dan kalau yang paling-paling ya dari kedua, mungkin beauty enthusiast dulu kali ya, beauty enthusiast dulu ya. Kan tadi yang MC-nya dulu ya. Betul. Oke, yang beauty enthusiast dulu, yang menurut saya paling berkesan itu yang pertama tergabung dalam beauty community itu benar-benar berkesan banget ya. Jadi saya tuh belajar otodidak dan juga belajar dari komunitas itu tentunya punya apa ya, punya ilmu yang berbeda ya deh kayak gitu. Nah dari yang otodidak tadi ada yang beberapa kurang sempurna. Jadi justru saya belajar dari si beauty community ini kayak gitu. Apa yang belum saya punya, apa yang belum saya kuasai, nah itu saya belajar banyak dari beauty community. Apalagi di komunitas kecantikan ini juga saya punya banyak relasi. Ada teman-teman dari perempuan-perempuan berdaya juga yang mereka ini tidak memiliki basic sebelumnya. Jadi saya bisa belajar dari mereka, sharing dengan mereka, berbincang dengan mereka, dan bermain bersama mereka. Jadi banyak ilmu dan juga suatu wawasan yang saya miliki dan pengalaman juga tentunya. Gitu. Bergabung di Beauty Enthusiast, di Emina dan juga Imploran itu banyak banget ilmunya itu yang paling berkesan di Beauty ini. Dan dari sana itu saya beneran dapat banyak ilmu, khususnya bidang kecantikan. Kemudian yang kedua kalau MC ya, MC ini menurut saya banyak ya pengalaman berkesan ya. Mungkin beberapa saja ya, Dek. Iya. Salah satunya lebih ke public speaker sih. Saya sering diundang sebagai pembicara di Duta Pop tahun ini. Itu menurut saya menjadi salah satu langkah yang bagus, menjadi sesuatu yang baik untuk karir saya dan juga untuk apa ya, komunikasi saya dengan Duta Kopong ini kayak gitu. Apalagi kan saya pernah menjadi Duta Kopong ini dan kemudian masih dipercaya menjadi pembicara. Jadi saya masih bisa berbagi gitu kepada teman-teman Duta Kopong yang akan menjabat gitu.
Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengisi beberapa materi seperti K-pop dan juga beauty class seperti itu. Yang alhamdulillah saya sudah pernah dapat materi itu dan saya juga bisa share ke adik-adik yang sedang dan akan menjabat sebagai duta Pop Mau NY. Setelah itu saya juga gak cuma ngasih materi tapi mereka juga justru kadang ngasih ilmu ke saya. Jadi saling aja sih. Nah itu beberapa yang paling berkesan. Tentunya nih, kan Mbak ikut banyak komunitas. Itu bertemu dengan banyak orang, dengan banyak pikiran dan juga ide yang berbeda. Nah, apakah ada kendala selama ini apa menjalani apa ya? Terus dalam komunitas tersebut, apakah Mbak mengalami kendala? Oke, kendala ya. Kendala dalam mengikuti beberapa kegiatan tadi ya. Oke, kalau untuk kendala itu mungkin saya bagi jadi dua ya, ada internal sama eksternal ya. Iya. Oke, kalau kendala dalam diri itu yang internalnya mungkin ini hal yang apa ya, bisa dibilang ada orang juga yang mengalaminya seperti rasa takut gitu deh. Kadang saya tuh ngerasa kayak takut mulai. Kayak aduh, ini nanti gimana ya efeknya, risikonya. Masih ada kepikiran negatif kayak gitu. Memang pada akhirnya saya berusaha untuk berpikir bahwa ini mah cuma pikiran saya, cuma mindset aja kayak gitu. Pada akhirnya tetap saya akan mencoba hal tersebut. Jadi tantangannya tuh ada ketakutan dalam diri dan gimana cara saya mengatasinya. Terus saya berpikir bahwa ya udah apa yang akan terjadi itu ya terjadilah dan itu juga bakalan berlalu kayak gitu. Nah, saya berpikir bahwa tantangan dalam diri seperti ketakutan itu juga nanti akan berlalu. Justru dari ketakutan itu, kalau misalkan saya mau mencoba, itu nantinya bakal menjadi satu pengalaman yang berharga, satu pelajaran. Misalkan, pas saya mencoba itu ada kegagalan A. Nah, dari kegagalan tadi, saya bisa belajar kira-kira solusi apa yang bisa saya ambil. Solusi apa yang bisa saya terapkan apabila di kemudian hari ada kegagalan yang sama. Kayak gitu. Tapi meskipun sesuatu itu tadi saya katakan bisa berlalu, kita tetap harus meninggalkan kenangan yang baik. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin mengontrol diri supaya ketakutan itu justru jadi suatu kekuatan. Gitu. Terus yang kedua, tantangan yang dihadapi itu untuk saya yang sekarang perjalanannya mungkin cukup panjang ya. Dulu saya juga pernah ngerasa nggak pede, insecure dan sebagainya. Tapi gimana saya itu bisa manage diri saya, mengatur diri saya supaya saya itu tetap bisa percaya di depan umum gitu. Jadi ada beberapa tips yang saya lakukan. Itu salah satunya atur nafas. Iya, atur nafas. Mungkin ini spesifik ya, Dek. Tips spesifik. Jadi pernah dalam satu waktu saya itu disuruh jadi MC. Saya belum pernah ke event yang getar itu gitu. Kayak aduh apakah saya bisa? Itu kan ketakutan dalam diri, kemudian ngerasa insecure, ngerasa nggak pede kayak gitu kan deh. Tapi ada tips yang biasa saya terapkan itu atur nafas. Jadi nafasnya itu kita tarik nafas 4 detik, kemudian ditahan 5 detik, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, kemudian ditahan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikeluarkan 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa 8 detik, gitu. 8 detik. 48. Iya, 4, 5, 8. Kalau kayak gitu. Jadi, gimana atur nafas dulu, menenangkan dulu, relax, supaya nanti bisa tampil optimal, kayak gitu. Selain itu, yang paling penting juga berdoa sih. Itu paling penting banget. Kayak sebelum memulai apapun itu, harus doa dulu, baca bismillah, al-fatihah, dan sebagainya. Mungkin nanti sambil menyesuaikan doa-doa apa yang bisa dibaca, kayak gitu. Kemudian, yang pastinya sebelum itu, sebelum acara, sebelum kita memulai suatu agenda, itu biasanya saya mempersiapkan semuanya dengan matang, kayak gitu. Misal, saya jadi MC. Tentunya saya harus mempersiapkan draft MC. Kemudian penampilan. Itu biasanya waktu saya udah dihubung-hubung gitu ya. Kayak misal, Melin hubungi saya. Kak Wijay bisa nggak jadi pembicara di acara Duta Kopak? Dan saya sudah memikirkan, Mel itu materinya apa dek? Kayak gitu. Terus nanti kalau Mel udah bilang, oh materinya ini kak tentang beauty class. Itu saya udah memikirkan kira-kira materi apa sih yang mau saya sampaikan. Beauty class itu seputar apa aja. Misal seputar penampilan, seputar makeup, seputar misal tatanan rambut, hair, dan sebagainya. Itu saya udah memikirkan kira-kira poin-poin apa aja yang mau disampaikan. Kayak gitu. Terus itu selain materi saya juga memikirkan kira-kira saya pakai OOTD apa ya untuk di hari H kayak gitu. Jadi ini saya tuh harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Itu salah satu cara untuk mengatasi tadi ketakutan atau mungkin siapa tahu tiba-tiba ada kendala apa kayak gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan. Dan misalkan saya butuh apapun itu biasanya saya langsung konfirmasi dengan hubung kayak gitu. Misal, Dek, kira-kira peserta tuh bisa bawa ini nggak ya? Karena ini bakalan dipakai gitu ketika materi kayak gitu. Tuh, itu yang internalnya. Kemudian kalau yang eksternal
saya pernah suatu ketika diremehkan sama seseorang, itu seniornya tuh yang udah pro di satu bidang, beliau tuh keren lah pokoknya. Saya juga kagum dengan bakat beliau gitu. Sudah benar-benar apa ya, mendalami bidang tersebut gitu beliau. Sampai akhirnya suatu ketika saya itu baru banget mencoba satu bidang yang bidang itu beliau sudah menguasai. Saya masih gugup, terus belum punya bekal apapun. Kemudian dia tuh bilang ke saya sesuatu yang kasar ya. Bahkan orang tua saya nggak pernah ngomong seperti itu ke saya, tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Intinya menjelek-jelekan, merendahkan kayak gitu. Terus setelah itu bahkan orang terdekat saya pun nggak pernah bilang kayak gitu. Dia tiba-tiba seseorang ibaratnya saya ngerasa kagum, dia langsung bilang, kamu tuh ini ya Jay, kayak gitu. Saya kaget, langsung speechless, kayak nggak tahu harus berkata apa kayak gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, itu jadi motivasi aja. Oh saya belum banget nih di bidang ini, oh berarti saya harus gali lagi kemampuan di bidang ini kayak gitu. Jadi ya udah, mungkin ada sesuatu yang emang di luar dia bisa kita kendalikan ya, omongan orang salah satunya kayak gitu. Tapi jadiin motivasi aja. Ada nggak sih jauh ini kan biasanya nih kalau mau pentas kita harus menghindari makanan sini karena nantinya bisa membuat sedang atau sebagainya kan Mbak. Yes. Nah jauh ini Mbak, tips dan triknya itu seperti apa biar ketika hari itu kita betul-betul perfect ketika tampil. Oh, oke. Selain dari yang tadi Mbak sebutkan kan tidak ini ini dari mungkin apa ya kebiasaan makan dan minumnya. Bagus sih pertanyaannya. Kebiasaan saya ya sebelum memulai suatu kegiatan ya, pastinya itu tadi yang sudah saya sebutkan, penampilan dan materi. Terus ada satu hal juga sih yang saya pengen sharing juga ke teman-teman. Setiap hari itu diusahakan makan buah. Makan buah benar. Karena itu apa ya, selain jadi wujud kita mencintai diri kita gitu ya. Itu kan kayak jadi apa ya, kadang kita mencintai diri kita, itu bakalan kelihatan auranya di orang-orang gitu. Auranya bakalan beda. Oh ini orang self confidence-nya bagus kayak gitu. Oh ini self love-nya bagus. Jadi orang tuh bakalan kenapa? Oh ini kurangnya tuh banget nih. Yang kita menjaga diri kita, itu orang juga bakalan lebih ngerasa, oh ini orang respect nih ke diri dia sendiri kayak gitu. Itu sih lebih banyak makan buah dan apa ya? Kalau untuk kayak suara ya, jujur ini sih kalau suara itu biasanya saya lebih ke apa ya? Itu dari Gorengan kayak gitu kali ya. gorengan, es gitu. Biasanya ya sih kayak sebelum kegiatan itu saya emang nggak terlalu banyak minum es juga. Jadi mungkin nggak jadi suaranya nggak terlalu sering serak ya. Soalnya kalau lagi batuk pilek aja kayak gitu. Oh sama ini. Kalau biasanya kencur bisa sih. Cuman saya belum pernah ini ya cobain kencur secara langsung dikunyah gitu kayak Kak Yura Yunita ya. Iya. Itu kayak saya belum pernah coba sih jujur. Tapi kalau misalkan kayak jadi jamu kayak gitu pernah. Terus oh ini sih yang penting banget. Kalau misalkan sebelum hari H itu yang H-1, H-2 itu biasanya saya latihan. Latihannya jadi kayak misalkan saya punya drive MC nih. Ya udah saya latihan soal saya lagi ngobrol ke audiens. Yang misal artikulasi dan intonasi kayak gitu. Kayak misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tone-nya itu akan naik atau turun. Nah, tergantung acaranya tuh formal atau informal, kayak audiensnya siapa, kayak gitu. Itu biasanya saya latihan di H-1 atau H-2. Dari itu aja hal sepele kayak salam. Kemudian pokoknya sapaan, kemudian saya cross check lagi untuk tamu undangan, untuk sapaan-sapaan di tamu undangan. Misal yang terhormat itu untuk siapa, kemudian yang saya hormati siapa, kayak gitu, audiensnya siapa saja, kayak gitu. Kemudian saya juga biasanya sering cross check dari segi rundown-nya. Nah ini beneran urutannya seperti ini atau mungkin ada tambahan lain kayak gitu. Itu paling pengecekan terkait teknis sih supaya besoknya lebih benar. Baik, siap. Oke, menurut Mbak Wijaya ini, ketampilan apa kualitas diri apa sih yang paling penting itu agar berkembang di bidang yang Mbak tegakkan? Oh, oke. Kualitas diri apa ya? Atau sesuatu hal yang ini ya? Sampai saya ketahui ini ya. Di prinsip itu seperti itu. Jadi ambil menjadi Ya, betul. ini. Untuk ini ya, prinsip hidup yang selalu saya pegang itu yang pertama dan yang paling utama. Tapi kan ada beberapa yang hanya Iya. Yang paling utama tuh menurut saya berserah sih. Berserah diri. Kayak kualitas gini ya. Kadang kita itu pasti pengen mencapai sesuatu ya. Betul. Kayak bener-bener mencapai sesuatu dengan target maksimal. Tapi pada akhirnya kita tuh nggak bisa menentukan
benar-benar hasil akhirnya apakah benar-benar sesuai keinginan kita atau enggak. Jadi pada intinya kita udah berdoa, kita udah berusaha, ya udah tinggal pada ini berserah aja kayak gitu. Kita tawakal istilahnya. Kayak kita udah berusaha semaksimal mungkin, jadi pada akhirnya kitanya biar Allah sama takdir aja kayak gitu. Yang penting kita udah berusaha dulu. Yang penting berserah sih. Jadi dengan berserah ini nantinya gak jadi apa ya? Ya udah kita udah usaha, gak jadi beban gitu. Kita nggak terlalu overthinking. Aduh, aku aku udah kayak gini kok hasilnya kayak gini. Ya udah, yang penting kita udah berusaha. Maksimal mungkin kita udah berdoa. Kemudian selalu berusaha lakukan yang terbaik tadi. Kita harus berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dari persiapan, terus di harganya, di telaknya itu harus ada hal-hal yang pokoknya kita harus melakukan yang terbaik setiap step-nya, setiap prosesnya. Kemudian ini juga sih, saya juga berpikir bahwa saya itu harus bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Jadi sebisa mungkin nilai hidup saya ini apa yang sudah saya pelajari, saya bisa memberikan sesuatu ke orang lain juga. Saya sudah belajar, saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari orang lain, saya juga harus membagikannya. Gimana sih cara Mbak Ica ini membangun rasa kepercayaan diri ketika memanggil? Kan kadang ada yang mengatakan bahwa anggap saja semua audiens batu ya kalian tidak menurut Mbak Ica itu ya batiknya. Oke, tipsnya ya supaya lebih percaya diri ya. Itu juga mungkin kayak gitu kali ya. Kayak ya udah audiens kita anggap mereka tuh diem kayak gitu ya. Mereka tuh ya sebenarnya mereka kan mendengarkan kan. Mereka tuh tahu apa yang kita sampaikan kan kayak gitu. Cuman kunci supaya saya tetap percaya diri, tadi saya jelasin. Pokoknya harus ada persiapan yang matang kayak gitu. Jadi sebelum tampil itu kamu tuh harus benar-benar ya all out dari semuanya, dari penampilanmu, dari konten yang mau kamu sampaikan, itu pokoknya harus sudah dipersiapkan secara matang. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan hari ini itu bakalan berpengaruh dengan saya ke depannya. Misalkan kayak gini, saya hari ini itu podcast dengan Meli berbincang-bincang dengan Meli. Nah, nantinya dari podcast ini, saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan di podcast ini itu akan berpengaruh pada saya ke depannya. Jadi sebisa mungkin saya itu membangun kepercayaan diri supaya apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan yang Meli harapkan. Kayak gitu. Kayak misal pertanyaannya Meli ini, oh berarti saya juga harus menjawab dengan apa yang mau Meli tanyakan. Jadi Meli itu punya dapat insight baru. Kayak gitu. Jadi saling bermanfaat kayak gitu. Intinya apa yang saya lakukan saat ini itu bakalan berpengaruh ke saya ke depan. Jadi sebisa mungkin ya udah saya ngalir aja kayak gitu. Enggak yang terlalu apa ya monoton atau jadi beban juga sih. Jadi Ada nggak sih mungkin tokoh inspiratif yang Mbak jadikan patokan? tokoh inspiratif ya. Saya bilang banyak sih. Cuma salah satunya perempuan ya. Mbak Nana Josiah. Oh, Mbak Iya, Mbak Nana Josiah itu jadi salah satu tokoh inspiratif yang emang keren banget sih. Bisa menyeimbangkan semuanya gitu. Kehidupan keluarganya, kehidupan karirnya. Kemudian saya tuh kalau misalkan lihat Mbak Nana berbicara ya, itu beneran yang kayak tegas. Kayak misalkan lagi ada politikus, terus misalkan politikus tersebut itu masih belum menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan Mbak Nana. Itu kayak langsung, oh jadi Bapak kayak gini. Oh jadi bagaimana Pak? Menurut Bapak hal tersebut ya gitu-gitu. Jadi kayak beneran tegas dan bukan merendahkan ya, kayak lebih ke ingin memperjelas sesuatu gitu, menekankan sesuatu. Dan cara pembawaannya mana tuh meskipun terlihat kayak penghitung tapi itu beneran kayak sampai ke poinnya gitu. Jadi salah satunya Bana dari segi ini ya, gimana memanage apalagi kan bidang yang sama ya, sama-sama public speaking kan, jadi kayak terasa termotivasi. Jauh ini nih Mbak, apakah ada sebenarnya banyak sekali pencapaian nih yang telah Mbak Wijay dapatkan dan juga seperti dari Jakarta. Mungkin Mbak bisa menceritakan salah satu pencapaian yang paling berkesan di bidang MC dan juga Salah satu ya pada saya bilang MC dan juga youth MCS ya. Salah satu pencapaian mungkin bisa dibilang saya yang sekarang ya, Dit. Itu jadi satu pencapaian loh. Kayak dari beberapa pengalaman yang saya ikuti, itu membuat dia membentuk diri saya yang sekarang kayak gitu, di mana saya nanti memperkenalkan diri ketika saya MC dan jadi moderator. Kemudian gimana saya memperkenalkan diri sebagai youth kiat, membuat konten, mengedukasi orang, kayak gitu. Itu membentuk diri yang sekarang sih. Jadi dari pengalaman itu diakumulasikan, ya udah jadi itu jadi sesuatu yang paling berarti gitu di diri saya sekarang juga. Oke, sebagai penutup nih Mbak,
mungkin Mbak bisa ngasih pesan dan juga motivasi yang bisa disampaikan kepada mahasiswa dan juga generasi muda seperti saya yang sedang berusaha untuk apa ya ini awal-awal mahasiswanya. Mungkin Mbak bisa ngasih pesannya. Oke. Ini mungkin jadi satu hal juga yang sering saya tekankan ke beberapa adik-adik tingkat ya, yang misalkan Iya. kayak sharing atau misal ada adik kelas atau misal adik-adik saya sendiri kayak gitu. Itu biasanya saya ngomong gini sih. Intinya jangan ragu untuk mencoba. Gitu sih, jangan ragu untuk mencoba. Itu juga saya tekankan ke diri saya sendiri juga. Pokoknya kalau misalkan ada kesempatan, itu kalian coba aja. Ambil aja. Meskipun kita kan nggak tahu ya ke depannya kan gimana ya. Tapi itu bakalan jadi sesuatu yang menentukan kalian ke depan. Kayak gitu. Misal nih, kalian dapat tawaran MC, kalian nggak mau, ya udah kalian bakalan stuck di sana aja. Kayak gitu misal. Atau misalkan kalian belum punya basic apapun, belum punya kemampuan apapun, terus tawarin, bisa nggak jadi MC? Kayak gitu. Terus kalian ya udah ambil aja deh, nggak apa-apa buat aku belajar kayak gitu. Nah, terus gimana? Saya belum punya pengalaman apapun, kok saya tiba-tiba jadi MC, terus gimana? Ya udah berarti harus persiapan. Bisa sharing sama kakak kelas yang udah pengalaman, kakak tingkat yang udah pengalaman. Terus saya mempersiapkan diri saya sendiri, kontrol diri, kontrol emosi, dan sebagainya. Itu masih bisa kok dimaksimalin. Intinya jangan ragu buat mencoba. Pokoknya kalau ada kesempatan, ambil dulu aja. Entah nanti hasilnya kayak gimana, ya sudah, kita berserah aja kayak gitu. Pada intinya udah berusaha, udah berdoa, ya udah tinggal pas aja kayak gitu. Jadikan setiap hal itu sebagai pengalaman untuk pembelajaran. Betul, kalau misalkan ada salah-salah, ya udah wajar namanya belajar gitu Pak. Ya. Pun saya pun masih belajar, jadi kalau misalkan ada kesalahan, ya udah jadi pelajaran aja supaya ke depannya nggak kayak gitu lagi. Oke, terima kasih Mbak Ijai untuk waktu dan juga kesempatannya. Juga diperbolehkan ngobrol sangat panjang Oh, iya. seperti ini. Semoga ilmunya bisa kami ambil sebagai mahasiswa baru ini dengan menerapkan keterbatasan filter. Iya, Pak. Terima kasih juga Meli. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.